kita bisa mendapatkan apapun. Kita bisa membuat apapun. Kita bisa mencapai apapun. Selama yang pertama kita harus bisa membayangkan itu di kepala kita harus bisa mendetailkan itu di dalam kepala kita. Selama kita nggak bisa membayangkan di dalam kepala kita, maka kita nggak akan bisa mencapai apa-apa. Dan belum tentu berhasil. Nothing works at the first time. Nggak ada yang langsung berhasil pada percobaan pertama. Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, saya meyakini bahwa segala sesuatu yang dibuat oleh manusia, yang mampu diciptakan oleh manusia. Jam tangan saya buatan manusia. Rumah yang ada ini, yang saya tempati, ini juga buatan manusia. Mobil yang kita pakai, itu juga buatan manusia. Baju ini buatan manusia. Kopiah ini buatan manusia. Segala yang bisa dibuat oleh manusia. HP yang kita pakai, itu juga buatan manusia loh. Semua yang dibuat oleh manusia, itu tercipta dalam 2 tahapan penciptaan. Rumusnya begini, teman-teman harus tahu. Sebelum bisa diciptakan, sebelum bisa dihadirkan di muka bumi, sebelum bisa dibuat di muka bumi ini, jam tangan, mobil, semua yang dibuat oleh manusia harus bisa diciptakan pertama kali di dalam akal pikirannya terlebih dahulu. Oke, semua yang bisa diciptakan oleh manusia tercipta dalam 2 tahap penciptaan. Sebelum diciptakan di muka bumi, sebelum dia hadir di dunia kita, dia harus bisa hadir di alam pikiran pembuatnya. Artinya bahwa sebaliknya, kalau tidak bisa kita ciptakan di alam pikiran kita, maka tidak akan pernah bisa kita ciptakan di alam nyata. Jadi semua yang bisa kita ciptakan di pikiran, itu bisa kita ciptakan di alam nyata. Itu sebuah keyakinan yang saya yakini, dan itu yang membuat orang-orang yang yakin dengan hukum ini, dia bisa menciptakan apapun karena dia meyakini dia harus menciptakannya di alam pikirannya terlebih dahulu. Segala sesuatu yang tidak pernah bisa kita bayangkan, segala sesuatu yang tidak pernah kita upload ilmunya, maka kita nggak akan pernah bisa download. Teman-teman coba saya tanya misalnya, teman-teman yang nonton video ini, bisa nggak hari ini merakit sepeda motor dari 0 sampai motor itu bisa dipakai, jadi motor? Mungkin ada yang mengatakan, oh saya nggak bisa kalau sekarang. Yes, tapi ada nggak hari ini orang di luar sana yang bisa melakukannya, bisa merakit sepeda motor dari 0 sampai jadi? Ada orang yang melakukan. Apa yang bisa, apa yang beda antara kita dengan mereka? Yang beda adalah mereka di dalam kepalanya sudah ada ilmunya, sudah tahu caranya, di dalam kepalanya sudah punya file bagaimana cara merakit motor. Sedangkan kita di dalam kepala kita hanya belum ada caranya untuk merakit motor. Bedanya hanya itu. Maka teman-teman semuanya, apa prinsip ini? Buat apa prinsip ini? Hukum ini tuh buat apa sih? Hukum ini mengajarkan kepada kita bahwa kita bisa mendapatkan apapun, kita bisa membuat apapun, kita bisa mencapai apapun. Selama yang pertama kita harus bisa membayangkan itu di kepala kita harus bisa mendetailkan itu dalam kepala kita. Sebuah rumah yang sebesar apapun, itu sebelum rumah itu diciptakan di muka bumi, dia pasti akan digambar terlebih dahulu. Sudah ada orang bayangan, nanti pintunya di sini, nanti jendelanya di sini, nanti di depan sini ada ruang ini, nanti TV-nya tempatnya di sini, nanti di sini ada figura, di sini ada apa. Itu dipikirkan terlebih dahulu. Begitu pula dalam bisnis. Bisnis kita hanya bisa kita capai pertumbuhannya. Bisnis kita hanya bisa kita capai yang kita inginkan kalau kita sudah bisa membayangkan kita pengen apa, kita mau apa, semakin detail, semakin bagus. Kita tahu bagaimana caranya, maka kita akan bisa mendapatkannya. Selama kita nggak bisa membayangkan di dalam kepala kita, maka kita nggak akan bisa mencapai apa-apa. Pertanyaannya misalnya begini. Teman-teman tahu nggak bagaimana caranya untuk mendapatkan uang 1 triliun 1 bulan? Itu yang harus kita jawab terlebih dahulu di kepala kita kalau kita ingin menciptakan 1 triliun 1 bulan itu di muka bumi. Itu pertanyaan saya yang saya tanya terus menerus. Saya mulai dengan pertanyaan bagaimana cara mendapatkan 100 juta. Dulu ketika berbisnis, bagaimana 100 juta 1 bulan. Saya mulai membuat hitungan, saya membuat roadmap, membuat rencana. Saya coba gagal, sampai akhirnya kemudian berhasil 100 juta. Saya main lagi bagaimana dapat 300 juta, bagaimana bisa mendapatkan 500 juta, bagaimana mendapatkan 900 juta, bagaimana mendapatkan 1,5 miliar. Pertanyaan-pertanyaan itu harusnya kita tanyakan ke dalam kepala kita, lalu kemudian kita tuliskan di atas kertas dengan sedetail-detailnya, kita membuat roadmap. Dan belum tentu berhasil. Nothing works at the first time. Gak ada yang langsung berhasil pada percobaan pertama. Tapi kita memperbaiki terus-menerus, kita coba lagi, kita perbaiki lagi, kita coba lagi, kita perbaiki lagi. Pada akhirnya, formula yang kita buat itu pada akhirnya berhasil. Nah teman-teman semuanya, apa-apa yang tidak pernah di-upload di dalam kepala kita, maka tidak akan pernah bisa di-download dalam kehidupan nyata. Tugas kita adalah belajar mengupload ilmu-ilmu, mengupload cara-cara, mencari strategi-strategi untuk bisa mencapai apa yang kita inginkan. Yang pertama, tentukan apa yang kita inginkan. Yang kedua, tentukan apa yang kita inginkan. Di sini harus ada. Dan yang kedua, cari caranya bagaimana untuk mendapatkan apa yang kita inginkan tadi. Masukin caranya di sini. Lalu yang ketiga, mulailah melakukan apa yang sudah kita rencanakan, strategi yang kita buat. Itu yang ketiga. Yang keempat, kita akan gagal dan kita akan coba lagi dan memperbaiki. Itu yang keempat.
Yang kelima, kita akan coba lagi dan memperbaiki. Yang keenam, kita akan coba lagi dan memperbaiki. Dan pada akhirnya, suatu saat nanti, saya yakin kita pasti akan berhasil. Coba deh tips ini. Jangan pernah menyerah, insya Allah kita akan sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.